tadi karya itu harus dipertanggungjawabkan oleh sendiri atas dasar apa yang mereka tahu. Iya. 10 tahunnya dia dan lain sebagainya. Itu harus kuat banget gitu. Harus kekeh ini teh ini. Karena itu karyanya dia dong gitu kan. Dia harus mempertahankan itu. Ya. Betul. Saya kadang jahil. Mereka bicara tentang leading line kayak dia lah misalnya lagi bicara tentang leading line. Mana leading Terus line? saya gini ke mukanya. Leading line atau finishing point. Ada orang tanya, saya nggak punya kamera. Ya. Ini terkadang kan orang, aku lagi nggak punya kamera, aku Nggak bawa kamera. Saya bilang tuh handphone lu apa? Terus udah gitu ada juga yang nggak punya handphone, nggak punya kamera, tapi lu punya mata kan, sama otak lu tuh. Gitu. Jadi terkadang agak kasar saya ngomong. Tapi pada saat mereka ikut jalan tanpa bawa apa-apa, mereka memotret dengan matanya mereka. Mereka remind di sini di artisnya mereka. Halo Sobat Garasi, ya ini masih dengan Dude Sugandi di sini. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan satu komunitas yang paling getol motret dan rajin motret di hari-hari apa namanya, hari keramat lah buat ini ya, buat di Bandung, karena jarang ada motret tapi nama-nama hari. Oke, jadi ini kebetulan lagi Bandung lagi hujan, jadi nggak tahu dingin suasananya, cari tempat yang tertutup, dan alhamdulillah ini terima kasih buat Fasaka Mission yang sudah mengizinkan ini di paket tempatnya dadakan, tempatnya keren, indah, dan instagramable lah di sini semuanya. Jadi Mas Try kalau misalkan ke Bandung, ke alun-alun, ini depan banget alun-alun tuh alun-alun Bandung, itu ke sini. Dan ini kenapa milih di sini, karena ini teman-teman yang tadi komunitas Kemis Motret. Di sebelah saya ada Kang Yoga, dan Teh Apoy, aktivisnya di Kemis Motret. Ya, Apa kabar Kang? alhamdulillah. Teh Apoy apa kabar? Alhamdulillah. Kok mesem-mesem aja? Mesem-mesem malu-malu aku. Ya, kita santai aja. Tadi kami sudah menyiapkan 100 pertanyaan. Waduh ya. Oke ya. Jadi sebenarnya apa sih Kemis Motret kan? Boleh cerita sedikit asal muasalnya. Karena buat di Bandung kan ada hari-hari tertentu ya, misalkan Rabu Motret, sekarang tiba-tiba Kemis Motret, dan itu paling rajin termasuk pamerannya keren sekali. Boleh banget cerita. Jadi dulu itu kita ngumpul-ngumpul, sering ngumpulnya tahunnya berapa? 2019-an lah. 2000, sebelum Covid ya? 2018, 2019 antara itu, sebelum Covid. Nah, kita ngumpul-ngumpul di Greco, di apartemen Green Kosambi. Kosambi. Nah, Greco. kita kebetulan difasilitasi di sana. Oke. Kita ngumpul di sana, terus saya lihat nih ngumpul-ngumpul aja nih gitu, nggak ngapa-ngapain. Itu hari apa ingat nggak kan? Hari biasa aja. Saya lupa lah, biasanya nggak hari Kamis. Udah gitu foto-foto model kayak begitulah, mereka produk apa dan lain sebagainya. Saya bilang, kenapa sih nggak habis motret cetak, udah gitu kita bikin pameran kecil aja di dalam gitu. Nah udah gitu akhirnya mereka ngikutin dulu. Oke, mau ada yang foto model, mau ada yang foto apapun lah gitu. Ya udah, semua genre. Akhirnya mereka sore ini cetak, bawa ke dalam habis maghrib, kita ngumpul duduk-duduk. Nah saya ambil foto ini, foto siapa? Ke depan, presentasi apa yang mereka buat gitu. Itu pertemuan pertama seperti itu? Pertemuan pertama. Pertamanya udah ngeselin ya. Ditodong. Iya, pertamanya gitu. Jadi dulu itu bukan ngajarin ya, tapi nge-push anak-anak supaya ya teman-teman supaya berani untuk speak up atas karyanya gitu. Nah, karena itu nggak ada wadahnya, tapi kan gimana ya gitu. Ya udah, dulu itu kan ada Rabo Nyunda apa ya? Rabo Sunda ya. Nah, hari-hari tertentu ya pas. betul. Saya cari hari yang memang nggak mengganggu. Itu kan aktivitas Jawa Barat lah katakan. Iya, betul. Terus saya berpikir kayaknya kalau hari Kamis nih nggak ada yang pakai nih hari Kamis. Oke. Kalau ngajakin masyarakat Jawa Barat untuk memotret di hari Kamis, itu nggak kebayang feed Instagram itu hashtag itu rame. Artinya nih Jawa Barat keren nih, fotografi itu kuat gitu ya. Ya udah saya ngajakin lah dengan nama Kemis Motret, tapi bukan komunitas, wadah. Jadi siapapun yang mau belajar di situ, mangga kita sharing aja. Nah, ada satu yang kita buat gimmick lah, biar apa namanya greget lah gitu ya. Kalau yang pertama kan tadi sok motret, udah gitu cetak, udah gitu kita presentasi.
sekarang kita rubah. Oh asalnya motret apa, habis gitu ya udah kita bawa ke jalanan aja, kita bicara basic lah, gitu ya. Nah, habis motret mereka, kita ngumpul di satu tempat, habis gitu keluarin dari temanya, tema apa nih gitu ya, keluarin foto-foto mereka ini. Baru saya bikin namanya ngadu gambar. Nah, ngadu gambar ini ternyata sangat bermanfaat buat mereka belajar kuratorial, belajar public speaking. Ketika poinnya mereka ini sama dari voting teman-teman, biasanya kan kayak gini, ini sama ini gitu ya, yang ini nggak dapat vote kalah kan. Nah ini sama ini vote-nya sama. Nah mereka berdua ini harus ke depan mempresentasikan ini, ngambil suara lah ibaratnya. Nah dia belajar public speaking kan di depan teman-temannya, belajar juga mempertanggungjawabkan karya gitu, belajar juga ternyata banyak banget di situ yang mereka dapat dari ngadu gambar itu. Kesini-sini ternyata banyak juga orang-orang yang juara fotografi, begitu ngadu gambar di situ mah nggak ada apanya. Yang fotonya yang datang peserta. Iya, peserta atau semua. Peserta ya? Semua peserta. Kurasi ya. Betul. Nah, kita Kemis Motret itu lebih belajar karena kita bicaranya gambar, kita bicara komposisi. Lebih di komposisi aja yang ditajemin terus. Setiap mau turun ke jalanan kita kasih temanya bicara tentang komposisi aja. Nah, begitupun terus aja setiap hari Kamis. Balik setiap lagi. Hari Kamis. Jamnya? Jamnya sore, jam 3 jam 4. Jam 3 jam 4. Jam 3 jam 4 itu dia jalan, maghrib pulang. Tempatnya? Nah, dulu di PWI. Oh. Di gedung PWI. Ya. Tapi sampai sekarang nih lagi direnov udah berapa setahun kali lebih ya? Belum Nggak beres. Nah itu juga salah satu yang personal buat saya, gedung PWI itu, karena Bapak dulu kan di PWI juga, jurnalis juga, dan pernah berpameran di situ juga, di tempat itu. Jadi pas kebetulan itu dipakai buat salah satu minimarket, buat mereka makan, oh kita bisa ngumpul di situ. Ya udah kita aktivitas di situ, izin dan boleh, dan kita beraktivitas di situ. Nah itu tempat yang bisa kita pakai. Terus ya udah akhirnya terus berjalan, lanjut ke ulang tahun ceritanya. Ulang tahun yang keberapa gitu, bikinlah pameran bersama. Bikin kayak terakhir itu volume 200, itu kita tampilin 200 foto teman-teman. Volume 200? Iya. Jadi volume itu menunjukkan angka itu nyata apa 200 minggu? 200 minggu. 200 minggu? Iya. 200 luar biasa. 200 minggu itu 200 Kamis gitu. Iya. Baru kita pamerankan di situ perwakilan di teman-teman. Nah, Kemis Motret itu ternyata tidak hanya di Bandung. Jadi mereka di daerah ingin bikin Kemis Motret. Saya bilang mangga. Iya. Jadi pertama Cianjur. Pertama ada nih Cianjur. Betul. Namanya apa? Cabang atau apa sebetulnya? Enggak. Tadi kan kita bukan komunitas, cuma wadah aja. Jadi mangga aja gitu. Terus udah gitu Bogor, Jakarta sebentar, terus Australia, Nabire. Jogja, Nabire tadi baru mulai lagi, Nabire Papua, Australia, Hong Kong, Malaysia, Dubai, Malaysia, banyak saya aja pusing. Banyak. Saya aja nggak tahu itu di mana aja. Nah tapi kita ada di grup. Jadi itu tuh semuanya orang yang pernah ikutan di Bandung, kemudian Enggak juga. Ada juga yang karena lihat. Ikut boleh bikin. Karena lihat terus akhirnya intinya kan gini. Selama kita bisa berbagi ke yang lain apa yang kita punya, ya oke. Nggak jadi masalah gitu. Itu mah udah bukan komunitas saya. Jadi itu polanya sama. Di Kemis Motret mau di Indonesia kayak mau di luar negeri juga polanya sama. Selalu ada hunting, kemudian juga edukasinya, ngadu gambar. Sama. Tapi pola-pola ini kan di mereka budayanya berbeda. Ada yang memang ini susah nih karena mungkin nggak ngerti. Ada yang kayak di Dubai kan berat karena hari Kamis tuh orang kerja gitu. Iya benar. Boleh nggak dipindah ke Jumat? Boleh, atau namanya jadi Jumat. Kata saya teh orang Dubai, mana yang ngerti Jumat itu hari? Iya benar. Kemis Motret itu adalah merek. Lu boleh taruh di mana aja. Akhirnya dibikin seperti itu. Saya bilang terserah. Adaptif ya. Jadi bebas aja gitu. Nah, apalagi ya? Tapi masih hari Kamis kan motretnya kan, berpemerah Kamis. Iya, Kamis. Kamis apa Kamis? Kemis. Kamis ya. Kemis. Kemis. Karena Sunda.
Kamis motret, bukan Iya. Kamis ya. Bukan. KE. Kamis motret. Udah berapa banyak anggotanya kalau? Saya baru lihat di WhatsApp Iya. ada 300-an, nggak terlalu banyak dah. 300. Tapi aktif ya kalau saya lihat. Itu janjiannya gimana? Tiba-tiba, Kamisnya otomatis Otomatis. juara Karena kita setiap datang aja ke hari- situ ya. Jadi setiap hari Senin itu kita udah posting flyer. flyer. Oh. Dari hari Senin itulah mereka boleh motret dengan tema itu. Oh, temanya tentukan. Ya, untuk diadu nanti di hari Kamis. Nah, Kamis ini lebih kepada seremonial apalah namanya. Turun ke jalanan kita sama-sama motret bareng. Nah, baru habis maghrib nih ngadu gambar. Kita duduk sama-sama, apa yang didapat tadi dengan tema-tema tadi dikumpulin. Biasanya dari kamera juga ada yang dipindah ke handphone, ada yang dari kameranya taruh situ. Ya udah, akhirnya di voting ke mereka gitu. Nah, pemenang ini alhamdulillah udah berapa tahun ini salah satu merek kaos kaki di Bandung Oh. gitu. Boleh Sebagai nyebut nama sponsor. nggak boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Namanya Stayco. Karena itu kita sangat berterima kasih banget sama mereka Iya, harus lah. yang support setiap Kamis. Setiap Kamis ya. Setiap Kamis dia ngasih hadiah satu kaos kaki untuk pemenang. Foto menangnya. Untuk pemenang gitu. Udah berapa tahun? Oh. Jadi kalau misalkan dia pakai kaos kaki saya, dia udah pernah menang. Gitu kali ya. Harus ikutan momen. Ikutan ngadu gambar. Oke, sekarang kita apa ya? Teh. Kenapa ikut Kamis Motret? Apa serunya gitu? Boleh cerita sedikit. Sejak kapan dan sebagainya? Kalau tahunnya sih sebetulnya mulainya kan kalau Kamis Motret dari tahun 2018 tuh mulai terbentuknya gitu. Kalau Apoy gabungnya di pas Kamis Motret di 4 tahun. Jadi 2022. 2022 karena dari berbagai genre itu Apoy nemunya di street. Nah, pengen gabung lah ke Kamis Motret. Di Kamis Motret ikutan dengan PD-nya ya Om ya. Dengan PD-nya tidak ada yang kenal sama sekali. Jadi sendiri datang. Sendiri. Oh, Sendiri saya inisiatif sendiri aja gitu. inisiatif sendiri. Emang saya tahunya dari Instagram. Oh, ada Kamis Motret. Nah, gitu. Terus udah pernah lihat ada di Greco, di Green Kosambi itu ada Kamera? bekas-bekas pameran yang nggak jadi itu ya Om ya. Oh. Jadi ada semacam frame foto dipajang di situ. Itu pameran Ini kok terlama fotonya black and white semua. Iya. Black and white ya Om ya. Iya, Black and white kan yang Banyak dipajang kan. itu kan. Nah, ini apa? Kamis Motret. Dicarilah di Instagram. Di Instagram ada Kamis Motret. Ternyata kejadian ikutnya bukan yang sore Kamis Motretnya, tapi yang pas pagi. Yang waktu acara Bandung foto, saya sebutin nggak Lagi apa-apa ya? ada acara. Lagi ada acara buat pameran yang barengan sama street fotografer yang lain komunitas. Ikutan dari situ mulai ikutan. Saya nggak kenal sama, nggak ada yang kenal saya di situ asli Kang Dudi, nggak ada yang Kamu kenal. dari kenal mungkin sekarang ya? Jadi lagi aja sekarang. Ada di mana? Ratu. Jangan Jadi ibu kos. Ibu ya, ibu kos. Alhamdulillah sih kalau dari Kamis Motret saya banyak belajar yang tadinya tidak tahu, hanya dasar biasanya. Yang saya tahu kan kalau komposisi cuman dasarnya saya tahu rule of third dah. Oke. Rule of third. Saya dulu pakai HP, nggak pakai kamera. Masuk Kamis Motret tuh pakai HP. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Handphone juga. Saya pakai HP dan teman-teman juga ada yang pakai HP. Jadi ikutan pernah juga yang disuruh Minder nggak pakai presentasi. HP gitu? Kalau kata Mindernya pas bukan minder tapi lebih ke enggak sih, nggak minder sih sebenarnya mah cuman istilahnya, aduh saat Pas- hanya yang lain gitu ya. enggak sih, Enggak juga. ngadu gambarnya pas ngadu gambar pas presentasi saya digenjot sama dia, Itu kan ditanyanya sama dia langsung. nggak pernah ngomong kan kalau fotografer kan Ah. kayak saya orang di balik layar tiba-tiba Iya. bikin podcast Iya. harus bicara. Itu gimana Pada rasanya? saat itu pada saat yang tadi begitu sama kita harus presentasi. Nah, mempertanggungjawabkan foto kita yang kita ambil sesuai tema itu kan. Apa yang dirasakan? Jadi biasanya Pressure. Kayak ada 4 W 1 H biasanya. When, where, why, who, and whom. How. Jadi menerangkan itu aja sih, menerangkan. Tapi kan kalau di depan teman-teman kan Iya. grogi. Dulu banyak banget ya Om ya di CK. Jadi di PWI itu kan tepatnya ngeri lah. Udah gitu di pressure banget. Ya itulah di Kamis Motret itu istilahnya nggak ada senioritas. Oh, tidak ada senioritas. Nggak ada senior. Maksudnya semua equal sama gitu loh. Maksudnya kita sama-sama belajar sama apa-apa. Di situ yang apa ya dapat tuh satu, tidak mau saya bukan mentor loh.
Saya hanya sama-sama belajar. Oke, saya nerapin ke bawah juga gitu kan. Saya bukan berarti bisa lo ngajarin itu, tapi setidaknya apa yang saya tahu saya ajarin deh gitu. Setidaknya kalian ngajarin juga yang lain. Ya, pressure-nya dapet. Pressure-nya ya ini sama beliau ini nih, kayak di pressure-nya bener-bener Saya yang paling seneng. Nah biasanya gimana kalau buat teman-teman yang baru nih? Iya. Orang tuh kan stresnya pastinya. Iya. Nah, Stres diapain banget. biasanya? Karena gini, karya karya itu harus dipertanggungjawabkan oleh sendiri Oke. atas dasar apa yang mereka tahu, Iya, sepengetahuannya dia dan lain sebagainya. Itu harus kuat banget gitu. Harus kekeh ini teh ini. Karena itu karyanya dia dong, gitu kan. Dia harus mempertahankan Dia tahu itu. ya. Betul. Saya kadang jahil. Mereka bicara tentang leading line, kayak dia lah misalnya lagi bicara tentang leading line. Mana leading terus line? saya gini ke mukanya. Leading line atau finishing point? Bingung. Itu hal begitu tuh dia mentalnya kita kasih juga, kita genjot juga gitu. Supaya nanti begitu ada serangan dari luar, ya lawan, ini karya kamu gitu, lawan. Kayak lebih ke sana sebetulnya. defend, mempertahankan apa yang kita Mungkin foto. pada saat itu jahat gitu. Sebenarnya kalau saya lihat polanya, ini mungkin didikan orang tuanya aku ya, wartawan. Karena apa? Enggak. Saya orang media, saya dulu nonton media, paham banget. Semua karya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Harus. Gitu. Seperti kita hidup. Ya betul. Jadi tadi diterapkan juga di teman-teman eksporter tuh. Betul. Betul. Luar biasa. Ya semuanya belajar dengan sendirinya sih sebenarnya. Ada yang mau belajar monggo gitu kan. Oh, Karena ada iya, juga iya. yang hanya pengen ikutan moto terus bisa hanya sebatas itu kan lama-lama juga jadi bisa gitu. Ya saya nerapinnya ya dengan kemis moto saya belajar komposisi aja. Komposisi dan akhirnya nerapin dengan teknik memotonya juga gitu. Belajarnya semuanya gitu. Dan saya emang dijailin terus sama teman-teman Setelah 4 tahun apa yang pasakan ya apa? Setelah 4 tahun diisengin misalnya, dipus. Saya lebih bisa apa ya? Pede mungkin ya. Lebih pedenya lebih agak pede saya kalau untuk Karena sering menang lomba ini apa ya? Iya, Ya. jadi yang dia dapat itu akhirnya banyak apresiasi dari nasional juga internasional gitu untuk Internasional. foto-fotonya. Investor dari luar ya? alhamdulillah amin internasional. Banyak repost kan dari luar kan, foto-fotonya ini banyak repost dari luar. Iya. Itu juga. Ya akhirnya menemukan ya karena Om Ogre ini ya, termasuk Om Ogre yang ngajarin Apo itu buat istilahnya gini. Kan di street itu banyak dari semua komposisi itu kan sebetulnya saya senangnya di mana ya? Itu saya perjalanannya dari pertama nyetrit sama kemis motret saya segala dijepret. Memang nggak diarahin nih, bebas. Enggak, Bebas. karena sesuai tema nih. Misalkan temanya karena apa ya? Karena dia harus cari tahu dirinya itu Iya. pengennya apa, kebutuhannya apa yang mereka suka, mereka harus Sampai tahu. ya kalau ditanya 4 tahun, setelah 4 tahun saya bisa gini, oh saya senangnya highlight shadow. Udah, saya senangnya highlight shadow, black and white gitu kan, tapi black and white tapi masih bisa warna gitu kan, jadi masih rancu lah di situnya. Oke, kesini sukanya. Ya Om Ogre ngajarin sih sebenarnya Pak, banyak. Kalau misalnya udah ketemu dia sukanya apa, oke, kita masuk ke level berikutnya, yaitu 30 days photo challenge. Jadi 30 days itu photo ada. ya 30 days photo challenge itu mereka memotret setiap hari 1 frame. Ini 1 frame harus posting nggak? harus posting dan harus tag. Dan harus di Facebook. Iya. Karena gampang kan untuk komunikasi sama tagging. Kalau di Instagram kan enggak gitu. 1 foto 1 frame. Miss hari itu diulang di awal. Udah 28 hari ulang di awal. Ulang di awal. Nah, dan saya nggak mau tahu tentang. Lalu Berdasarkan tema. kalau misalnya memang mereka udah Dan harus beda fotonya. tergantung tema. Tidak tema. Saya sudut waktu itu. Temanya selama 3 bulan itu sudut. Saya dua kali ikutan 30 day Itu- challenge sudut, yang kedua garis. Itu Dan nggak lulus. tujuannya. Iya susah lulusnya ya. Belum lulus itu. Belum banyak Itu salahnya. tujuannya untuk apa ya namanya? Melatih mata. Stimulan ini aja sih untuk kita tahu. Fokus ya. Iya, jadi kan terkadang Jadi semua grup. ya terkadang ilmu itu kan kita harus serap. Iya. Sebetulnya nggak perlu diingat, udah lupakan. Ya, ya. Ketika sudah menjadi satu kesatuan, kan itu ya. Nah itu yang coba diterapkan ke mereka. Jadi udah ngelihat sudut tuh udah tahu dia mau ngapain. Kalau dia memang yang shadow highlight itu bagus-bagus loh. Dan saya
sengaja untuk nggak bilang foto lu bagus. Rugi banget Karena kayaknya. terus digenjot terus. Nah nanti dia akan tahu bagus itu dari mana. Misalnya tadi contohnya menang lomba lah, apresiasi dari mana lah, begitu. Dan itu ada apresiasi. Iya. Dan itu buat saya udah happy. Jadi Itu dia buat bahagia kan dia kalau lihat iya siswa teman-teman. Tapi jangan muji yo. nggak pernah. Muji kamu. Ngebantingnya tuh suka banget tuh. Enggak sih. Nin sih manggil. Dia manggilnya ke saya Nin. Jadi Emang. pujian itu buat saya bukan dari ini kita bukan bicara tentang human to human. Iya, iya. Kita bicara tentang apresiasi ke karyanya, bukan ke orangnya. Gitu, lebih ke situ. Nah, bahkan untuk yang ada orang tanya, saya nggak punya kamera. Iya. Ini terkadang kan orang, Nggak mau foto. aku lagi nggak punya kamera, aku Nggak bawa kamera. Saya bilang tuh handphone lu apa? Terus udah gitu ada juga yang nggak punya handphone, nggak punya kamera, tapi lu punya mata kan, sama otak lu tuh. Gitu. Jadi terkadang agak kasar saya ngomong. Tapi pada saat mereka ikut jalan tanpa bawa apa-apa, mereka memotret dengan matanya mereka. Mereka remind di sini di artisnya mereka. Mereka nanti maghrib mereka presentasi, mereka ingat apa yang mereka foto di sininya mereka. Mereka presentasi. Apa yang mereka lihat, apa yang seperti apa komposisinya, apa namanya dan lain sebagainya. Itu pun nggak apa-apa. Dan memotret mah nggak perlu kelihatan juga. Gitu. Jadi itu melatih bagaimana imajinasi tadi ya. Betul. Bisa diceritakan. Iya, detailing, sensitivitas terhadap ruang, hal-hal begitu. Mungkin nanti bisa gambar teh. Ini maksudnya ini. Sebetulnya ya. Iya, betul. Nah, kalau lihat tadi konsep seperti yang tadi Kang Ogere jelaskan, itu ada batasan usia nggak? Nggak ada. Jadi semua orang bisa ya. Semua itu kalau misalnya di challenge, kalau dia ada keinginan dari umur berapapun sampai umur berapapun. Nah terkadang kalau yang sudah berumur, ini kan ngerimain. Kita kan di twist aja sebetulnya. Yang ini diberi, kalau yang sudah berumur di remind aja. Kan tinggal gitu aja sebetulnya. Jadi nggak ada batasan. Tantangannya apa Kang Ogere? Untuk yang sampai 200 day aja gitu ya, 200 minggu. Sekarang udah 300 sekian. 300 sekian soalnya yang Minggu dong, minggu namanya. permainan shadow. Tapi karena shadow jadi Tahu-taunya hujan kan? Ini lagi manyun semua orang nih. jadi tidak ada yang sesuai tema. Lampu sendiri gitu. Iya. Jadi karena kalau sesuai tema kan dari Kamis, Senin tuh mulai keluar bisa hunting tuh dari Senin sampai Kamis. Bukan hari Kamisnya aja. Iya, sebenarnya. tapi kan kadang-kadang orang kan udah dari Kamis aja deh gitu kan. Iya. Iya. Ya itu kan kadang-kadang kerugian sendiri sih. Tapi kan ya kalau nggak ada tema sih kita hanya kumpul, ngobrol, moto iya, jalan sesempatnya sih. Semua orang harus presentasi nggak? Yang datang hari itu ya, semua orang atau Tadinya yang sih aja? pengen. Kebetulan yang poinnya sama. Poinnya sama Yang sama presentasi. finalis. Sekarang finalis, nambahin finalis om. Tapi terkadang mereka ngumpul ini mereka diskusi om. Oh gitu. Kita cuma ngerokok dan ngopi gitu di sini. Mereka diskusi loh om. Tanpa kita suruh, tanpa apa. Mereka diskusi. Diskusi fotonya gitu. Kayak tadi dapet Ini nggak dapet, ininya gini. Lo harusnya gini. Tapi enggak sih, ininya gini. Ngobrol mereka om. Dan itu kayak flow aja gitu. Nggak diharuskan, nggak disuruh, nggak. Mereka jalan. Luar biasa. Harapannya dengan adanya Komis Motonya apa? Dulu saya punya harapan besar. Satu, saya pengen punya ruang. Ruang yang banyak komputernya dan banyak kameranya. Dulu begitu. Tujuannya adalah mengajak orang-orang yang nggak punya untuk bisa menghidupi mereka, dirinya mereka. Nah, di Komis Motret yang sekarang dijalanin, mereka belajar, ternyata mereka ini menjadi sesuatu. Jadi bisa bekerja, jadi bisa menghidupi keluarganya, baik itu lewat pekerjaannya atau juga lomba-lomba yang mereka menangkan. Mimpi yang besar ini tujuannya adalah orang-orang yang tidak mampu tadi, supaya mereka bisa belajar gitu ya. Dulu juga Kusnadi Mungkul juga sama. Yang kita sama-sama kan ya. Dia tuh wah seneng lah gitu ya. Dia tuh yang energinya nggak pernah mati.
Iya kan, dia tuh respect lah sama beliau. Satu lagi tuh kita sempat ada donatur yang saya punya mimpi apa, saya ceritakan. Saya pengen ngajak teman-teman ini ke Jepang, ke Belanda, ke Singapura. Kita melakukan street fotografi gitu. Tapi bukan untuk motret Jepang, bukan untuk itu. Tapi kita mendokumentasikan mereka. Lalu di sana ada apa yang oke, misalnya nih Void Tokyo kita tarik mereka untuk bisa hunting di Bandung. Foto yang kita dapetin di Jepang kita pamerkan di sini. Tapi apa yang mereka dapetin di Bandung mereka pamerkan di sana. Jadi memperkenalkan kota Bandung. Nah itu yang saya inginkan sampai detik ini, dua hal ini yang masih belum tersampaikan. Cuman gini, Kumis Motret ini kan hidupnya dari donatur teman-teman loh, di teman-teman peserta sendiri gitu. Jadi misalnya nih duduk tiba-tiba ada gorengan, tiba-tiba siapa aja itu mah, gitu mereka teh gitu ya. Tiba-tiba perjalanan kemana, terkadang saya juga nggak tahu. Ini anak-anak pada kemana gitu ya, tiba-tiba hunting di mana gitu, udah jalan sendiri gitu. Nah, sempat saya cari CSR dong. Oh iya. Sempat saya cari CSR, cuman ternyata kan kompleks lah. Buat saya orang yang hanya bikin karya ini kan, CSR itu buat saya kompleks gitu. Kompleks tuh banyak regulasi dan lain sebagainya. Sementara kita di manajemen ini dalamnya kan pengkarya semua. Iya. Nggak ada yang ini gitu. Nah, CSR ini untuk apa? Tadi mengirim teman-teman yang punya potensi untuk ke level berikutnya, challenging secara internasional. Lalu mereka pulang kayak skripsi, bukukan, pamerankan, gitu. Nah, gitu itu yang keperluannya adalah kolaborasi dengan mereka internasional. Itu aja yang saya belum sampaikan untuk mereka-mereka ini. Sayang potensinya. Biar internasional atau ya nasional sendiri melihat lah kalau mereka ini punya potensi sebetulnya. Wah, ini nggak kerasa ya. Berapa menit nih kira-kira? Berapa menit? Berapa? 5 menit? Oke. Ini obrolannya luar biasa, banyak hal yang saya baru juga. Ternyata selain edukasi, bagaimana membentuk pribadi seorang fotografer itu nggak gampang. Bahwa perlu pressure, perlu latihan, perlu konsistensi. Nah ini yang mahal itu. Betul, Betul deh, betul, persis. Gimana Kak? Masih konsisten? Insya Allah. Ada cita-cita yang belum tersampaikan setelah bergabung? Cita-cita Om Ogre memang menekankan saya untuk bikin buku sih, tapi belum. Oh, udah banyak bikin buku? belum saya. Belum ada yang berani. Belum ada yang berani. Saya udah nge-push terus, cuman belum ada yang berani. Terkadang saya Om Ogre sendiri udah ada bukunya sih. Saya kasih dia nih, misalnya, lo ke sini aja, jam segini sampai jam segini, di sana tuh bisa bikin foto-foto begini. Shadow highlightnya, komposisi ini dan itu dan lain sebagainya. Baru kemudian bikin portret-portretnya mereka, bikin kegiatannya mereka. Ada banyak cerita di mereka ini gitu di sana. Gak berani. Gak berani. Saya baru berani mempertanggungjawabkan, bukan mempertanggungjawabkan ya Om ya, yang saya posting di Instagram itu, karena cerita Om Ogre sebelumnya yang cahaya itu arah cahaya itu bisa beda dalam berapa lama itu. Akhirnya saya bisa ngebandingin foto saya yang tahun 2022 dengan bulan aja. Jamnya sama, arah bayangannya beda. Yang sini keluar, yang sini ke dalam. Jadi saya nariknya yang di situ di Asia Afrika, tiang bendera. Nah itu, saya nariknya itu. Saya liatin aja, saya tag aja sengaja. Oh ini Om Ogre aku punya nih sayangnya. Ingat nggak dulu zamannya main film? Iya. Selalu yang di-mention itu adalah arah datangnya cahaya. Selalu begitu. Iya. Karena itu memang poin untuk mengeluarkan satu karakter foto ya. Iya. Cahaya itu di sana untuk apalagi portrait gitu. Arah jatuhnya cahaya modium, makanya ada butterfly apalah dan lain sebagainya gitu. Mereka ini harus aware tentang jatuhnya kemana. Karena dia harus tahu untuk ngambilnya seperti apa gitu. Itu ditekanin terus sama ya sama sih. Jadi teman-teman sama kayak saya di media kerjanya, wartawan sama. Yang pertama kalau datang ke suatu tempat itu arah datangnya cahaya dulu, matahari. Karena bagusnya kapan di fotonya itu kan gimana cahaya. Belum lagi kalau di jurnalis ini momennya kan cepat banget. Otomatis kita dari awal udah ngambil angle, nih sisinya dari mana nih udah pasti.
Iya. Tuh. Kalau sebenarnya Kang Ogi sendiri sehari-hari apa sih? Kalau boleh tahu? Saya pengangguran, enggak deh. Kerjanya banyak. Kalau saya tuh di fotografi, Iya. tapi gaya hidup. Oh, Karena lifestyle fotografi. di Indonesia buat saya lifestyle photographer itu nggak banyak, sedikit. Jadi fotografi buat fashion, produk ya, untuk aparel lah, untuk dan lain sebagainya. 2009 itu saya harusnya udah ke Jakarta, harus di Jakarta. Cuman saya berpikiran gini, kalau saya ke Jakarta, nanti komunikasi antara senior sama juniornya gimana nih? Nah, Gitu. Yang penting saya kenal dulu aja sama mereka. Industri mah lupakan gitu, urusan nanti. Yang penting nih edukasinya nyampe nggak satu sama lain. Karena kan buat saya sinyal kan yang bikin sesuatu itu yang kuat itu gitu. Kalau sinyalnya ke sini, ini nggak bisa direct. Ini pasti harus ada jembatan. Jembatannya ini adalah perusahaan lah atau apalah, bikin coaching, bikin workshop, bikin apa, baru nih mereka bisa ketemu gitu. Saya bilang nih bisa di shortcut kok, nggak begitu gitu. Pada saat dulu itu Om Darwis pernah beranggapan atau apalah namanya, mungkin kenapa sih gitu industri fotografi di dunia industrinya gitu, kenapa tidak turun temurun gitu. Kan sempat stagnan lah. Saya cuma berani bilang mungkin kesalahannya dari seniornya sendiri, tidak pernah mau berbagi ke bawah. Mungkin agak sarkas, tapi saya kasih solusi gimana gitu. Ya udah akhirnya ngobrol sama Om Cis kan. Ya udah kita bikin ngomong itu senior yang berbicara di program itu namanya ngomongin tentang mereka. Jadi pada saat itu Darwis yang pertama dia mau sharing, nggak perlu ada fee, nggak perlu apa, nggak perlu bayarin hotel, nggak perlu ngapain. Dia datang, dia sharing tentang apapun. Jadi banyak banget saya sendiri yang ngelihat Darwis Triada itu gila, dia punya foto ini loh, gila ternyata dia bikin foto ini loh. Gitu, itu kan hal yang tidak terlihat. Apa namanya? itu bentuknya podcast atau apa? Sharing aja. Oh, sharing satu kayak cafe. gini ya? Nggak direkam nggak? Enggak. Oh. Enggak. Yang datang itu dibatas hanya 60 orang. Nah, terus teman-teman yang lain, ini dari mana duitnya? Iya kan? Ya tetap mau bagaimanapun tetap harus ada produksi. Betul. Tiba-tiba, gue kirim tenda. Nggak, nanti hujan. Kirimin tenda, kirimin kursi. Ya itu mah di teman-teman aja. Gitu ya, saya percaya apa yang kita coba kasih ke mereka dengan tanpa kita perlu pamrih itu pasti akan ada yang bantu apapun itu. Jalanin aja. Dan itu ternyata memang rame. Mereka betul-betul dapat ilmu fotografi. Jadi tidak ada kamuflase tentang brand, batasan cerita apa yang akan disampaikan gitu ya, kayak gitu-gitu. Itu benar-benar lost aja. Dan itu ternyata lebih oke daripadanya nggak perlu disebutin. Gitu. Nah, kan kalau tadi kenapa saya tanya tadi kan sebetulnya juga dengan latar belakang apa itu seneng banget ngajarin orang gitu kan. Maksudnya jelas-jelas kan Saya kalau juga tadi bukan orang wartawan pinter loh. tiba-tiba makanya ada kemis motret yang kerjaannya tadi lo diceritakan luar biasa ya. Semuanya sharing berbagi gitu, emang latar belakangnya apa gitu, atau emang lebih senang. Saya pengen tahu juga kalau misalkan kamu lihat Bandung sekarang seperti apa kondisi teman-teman fotografinya. Karena kan ini masanya banyak, aktivitas yang terus-menerus dan pusat kota juga. Mindset ya, yang harus dibenahin sama teman-teman itu mindset. Ya, jadi nggak etis lah pada saat si A mengkoreksi si B gitu. Hal-hal begitu. Baru kemudian kenapa sih harus ada yang jalanan ini? Kenapa sih harus ada? Justru kalau di saya itu lu benahin mindset lu, terus udah gitu kenapa sih nggak lu bangun diri lu mau jadi apa gitu? Nggak biarin aja, karena alam ini kan terbentuk dengan sendirinya. Itu kan ada sebabnya itu apa? Misalnya tadi ekonomi. Kenapa sih ini jualnya murah? Harusnya kan nggak begitu. Aturannya dari mana? Ya terserah aja. Terus kenapa apa tuh yang sempat ramai juga
bayar seikhlasnya. Iya betul. Mau bayar mau enggak mau ngapain terserah. Tapi kan ternyata mereka juga punya penghasilan dan mereka juga bisa hidup gitu. Terus peduli kita apa kan? Tidak lu urusin diri kalian masing-masing gitu. Mindsetnya udah dibenahin aja. Lebih ke kayak gini. Apa yang Anda bisa lakukan untuk sekeliling Anda? Kalau saya sih lebih di situ. Jadi ketika kita punya banyak ilmu, katakan tadi fotografi gitu. Iya. Kita dikasih ilmu itu bukan untuk menghakimi orang, tapi lebih kepada apa yang bisa kita bagi ke mereka. Makanya ketika ada pertanyaan nih, ada fotografer misalnya yang namanya oke lah besar. Pertanyaan kan simpel. Apa yang sudah Anda lakukan buat sekeliling Anda? Itu yang bikin orang panik kok. Karena kan poinnya itu sebetulnya. Kita kasih ilmu, otomatis kita harus berbagi mau nggak mau. Hanya itu. Itu sih yang prihatin lah gitu ya. Sudah lah gitu. Ayo ke depan. Nih kita nih negara ini kan butuh sesuatu yang butuh beresong mungkin butuh. Ya kayak kita nggak tahu. Karena kan buat di mata saya fotografi juga tidak bergenre. Genre itu nggak ada. Genre itu lebih ke ada di hard disk folder-folder, nah itu genre. Kalau secara fotografi buat saya sama gitu. Jadi memang fotografi tidak perlu kategorisasi ya? Iya. Sekarang kita motret landscape nih misalnya. Karena kita ketemu landscaper, karena kita motretnya apa yang kita mau, landscape mah bukan begitu. Itu buat saya kadang saya pasti pergi. Karena saya nggak butuh diskusi itu. Iya. Karena banyak anak muda sekarang itu terkotak-kotak dengan genre tadi. Iya, mindset. Udah bilang, oh Iya. saya ingin karena street, lama belum tentu juga gitu kan, senang-senang aja kan. Mindset ya. Mindset. Itu aja. Jadi mindset itu penting banget buat seorang fotografi. Sangat. Ya untuk selain memperbaiki karya, memperbaiki dirinya sendiri, betul ya? Luar biasa. Oke, ada yang disampaikan pesan-pesan buat teman-teman yang ingin gabung di Kemis Motret, barangkali seperti apa? Kalau buat anak-anak Kemis Motret sih cuman jadi diri sendiri aja, gitu ya. Jadi diri sendiri aja. Oke. Buat teman-teman Kemis Motret tuh jadi diri sendiri aja. Lakukan apa yang biasa dilakukan. Cuman jangan pernah ada limitasi. Hajar aja semuanya. Nanti kita metik itu nanti di atas. Kita metiknya nanti. Jadi jalanin aja. Jangan takut apapun. Ya, boy, kata-kata mutiara. Aduh, kata-kata mutiara enggak ada dah. Cukup tetap berkarya aja deh. Pede aja dengan apa yang kita punya, itu aja. Pede dengan apa yang kita punya. Karena apa? Karena diri kan upgrade. Luar biasa. Jadi fotografi itu tidak sekedar membuat karya, tapi fotografi juga bisa bagaimana kita membangun diri. Ada di Kemis Motret. Terima kasih Kang. Iya. Luar biasa pencerahannya. Sampai Oh, apa ya? jadi ya. Semoga teman-teman Kemis Motret ini bisa menjadi warna yang luar biasa berkembang. Amin. Assalamualaikum. Ciao.